Jemaat yang dikasihi Tuhan, hingga saat ini kita masih menghadapi pandemi COVID-19. Namun demikian, kita mesti merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Kita bersekutu dalam sukacita, mensyukuri kasih Tuhan yang besar, yang telah mengutus anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Dalam sukacita itulah kami menyampaikan, selamat hari Natal, mari bersukacita sebab juru selamat kita sudah datang. Selamat hari Natal bagi Amang dan Inang Parhalado kami. Dengan rendah hati, kita satukan hati untuk bersekutu dengan Tuhan Yesus yang lahir, agar sukacita sempurna. Kita bernyanyi, sudah tiba hari raya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih, karunia, dan kebenaran. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa dari Yesus Kristus Tuhan kami yang telah lahir di Betlehem, kami puji namamu yang kudus itu karena Engkau telah melawat kami umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang dan memperdamaikan kami dengan Engkau, sehingga kami dapat hidup dalam persekutuan dengan Engkau. Hati kami penuh sukacita karena kebaikan-Mu. Terimalah ucapan syukur kami yang telah Engkau kunjungi di dalam anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan.
yang tertulis dalam Efesus 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Marilah kita memperhadapkan hidup kita pada kasih Tuhan yang besar kepada kita melalui kelahirannya ke dunia ini. Kita meneliti perbuatan kita yang tidak seirama dengan kasih dan pengorbanannya. Sepatutnya kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita di hadapannya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kasih, Engkau telah menyatakan dirimu kepada kami melalui kelahiran anak-Mu ke dunia ini, agar kami percaya terhadap pemeliharaanmu kepada kami, khususnya di tengah pandemi COVID-19 ini. Namun terkadang kami meragukan pemeliharaanmu dalam hidup kami, terlebih ketika kami menghadapi pergumulan dan kesusahan. Sehingga kami terkadang bersungut-sungut hingga jatuh pada keputusasaan. Engkau datang ke dunia berkorban untuk kami, memberikan teladan, supaya kami membuka diri membantu orang yang layak dibantu. Tetapi sering hati kami tertutup, tidak tergerak oleh belas kasihan memperhatikan keberadaan sesama kami, khususnya yang terdampak karena pandemi COVID-19. Padahal firman-Mu sudah memanggil kami berbelas kasihan, sama seperti Engkau yang penuh belas kasihan. Baharuilah hati kami, agar hati dan perbuatan kami dibaharui, agar kami dapat meneladani pengorbanan-Mu di dalam hidup kami, sehingga semakin nyata bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kami, apapun yang terjadi dalam hidup kami. Dengarlah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang keampunan dosa. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Dan
Marilah kita membaca firman Tuhan yang ditetapkan pada perayaan Natal ini yang tertulis dalam Mazmur 98 ayat 1 sampai 9. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang daripada Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring. Dengan nafiri dan sangkakala yang nyaring, bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama. Di hadapan Tuhan, sebab Ia telah datang untuk menghakimi bumi. Ia menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudaraku jemaat yang berbahagia, atas pesta perayaan Natal, mengenang atau memperingati kelahiran Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini firman Tuhan melengkapi sukacita kita dari kitab Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai dengan 4. Saya bacakan untuk kita semua. Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi. Maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang pemuda oleh karena sesuatu hal ia harus buru-buru berangkat meninggalkan suatu daerah ke tempat atau ke kota yang jauh. Kepergiannya awalnya tidak diketahui oleh penduduk di daerah itu, kecuali seseorang yang ketemu dengan dia saat hendak berangkat. Kepada orang tersebut ia berkata bahwa ia harus segera pergi karena sesuatu telah terjadi. Namun 6 bulan setelah ia pergi, ia kembali lagi ke daerah itu. Anehnya, dahulu semua orang di daerah itu yang mengenal atau berinteraksi kepadanya begitu ramah dan begitu baik. Malah sekarang memandangnya dengan sinis. Bahkan ada yang memalingkan muka atau menjauh daripadanya. Ia pun heran, ada apa gerangan? Kenapa perubahan itu terjadi begitu cepatnya? Seminggu ia di sana, ia berusaha mencari jawaban atas perubahan sikap dari orang-orang di daerah tersebut. Dan ia mendapatkan jawabannya, bahwa ternyata berita yang berkembang tentang pemuda tersebut ketika ia meninggalkan daerah itu adalah bahwa ia meninggalkan daerah itu 6 bulan lalu dengan mendadak karena ia tidak bertanggung jawab dan ia harus meninggalkan jejak. Sehingga ia dianggap pemuda pengecut yang telah menodai masyarakat di daerah itu. Maka ketika ia kembali lagi ke kampung atau ke daerah itu, ia dianggap sampah tak berguna. Saudaraku, begitulah sebuah informasi bisa berkembang begitu cepat dan melenceng dari keasliannya. Dalam psikologi komunikasi ada banyak faktor penyebab kejadian seperti itu. Di antaranya pemberi informasi tidak memberikan secara detail informasi yang disampaikannya, atau penerima informasi tidak menangkap dengan jelas informasi yang diterimanya, atau setiap orang yang menerima informasi itu mempunyai tafsirannya sendiri sesuai dengan pikirannya dan ia menyampaikan informasi itu berdasarkan tafsirannya. Akibatnya berkembanglah informasi yang jauh bergeser atau melenceng dari yang sebenarnya. Dan hal itu bisa mengakibatkan hubungan yang tidak harmonis atau kekisruhan di tengah-tengah masyarakat. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di pesta Natal ini
firman Tuhan menyapa kita melalui nas khotbah dan diberi topik Allah berfirman dengan perantaraan anaknya. Sejak awal kitab penulis Ibrani sudah memperkenalkan Allah sebagai Allah yang berfirman, Allah yang berbicara langsung kepada umat manusia, Allah yang menyatakan kehendaknya kepada dunia ini. Tentu bisa kita bayangkan bagaimana bila Allah tidak pernah berfirman atau tidak mau berfirman kepada manusia. Dalam Kejadian pasal 1 sangat jelas dikatakan bahwa permulaan segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah karena Allah berfirman. Sekiranya Allah tidak berfirman, maka tidak akan ada segala sesuatu, termasuk kita manusia. Kita bisa baca, kita bisa buka di lembaran awal Alkitab kita. Sangat jelas dikatakan Allah berfirman, maka jadilah terang misalnya. Allah berfirman, maka jadilah hewan-hewan. Allah berfirman, maka jadilah, dan selanjutnya. Sekiranya Allah berhenti berfirman, terlebih ketika manusia juga sudah jatuh ke dalam dosa, maka manusia akan terbelenggu dengan siksa dan derita yang lebih parah. Tapi ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa, Allah datang menyapa manusia dan berfirman kepada manusia, maka ada keselamatan kepada manusia. Kalau tidak ada firman Allah, tidak akan ada keselamatan. Itu sebabnya Injil Yohanes berkata, pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu adalah Yesus Kristus. Sekiranya tidak ada firman Allah, tidak ada Yesus Kristus. Tidak ada pembawa kehidupan yang baru kepada kita. Sekiranya Allah tidak menyatakan dirinya melalui sang firman yakni Yesus Kristus, maka tidak ada janji tentang kehidupan yang kekal. Tidak akan ada pengampunan dosa. Tidak akan ada penebusan bagi kita orang-orang yang berdosa. Dan kita akan selalu berada di dalam kuasa dosa. Sangat jelas dikatakan di dalam Alkitab, upah dosa adalah maut. Karena itu saudaraku, tentu kita sangat bersyukur dan berbahagia di hari Natal ini. Allah yang kita sembah, Allah yang kita imani, Allah yang kita percayai adalah Allah yang berfirman. Dan oleh karena firman-Nya lah, maka ada keselamatan, pengampunan dosa, kehidupan baru bagi kita. Inilah yang secara fundamental membedakan agama kita, agama Kristen dengan agama-agama lain. Khususnya agama atau kepercayaan yang ada di zaman Alkitab. Sewaktu Alkitab ini dituliskan, orang Yunani dan orang Romawi menghayati ilah atau Allah yang mereka sembah sebagai apatheia. Apatheia. Dari kata apatheia ini kita mengenal istilah apatis. Orang yang apatis adalah orang yang tidak punya perasaan untuk senang atau susah dan tidak punya kepedulian dengan sekitarnya. Seperti itulah ilah atau Allah yang disembah oleh orang Yunani atau oleh orang Romawi pada zaman Alkitab ini dituliskan. Keyakinan seperti itu muncul sebenarnya sebagai penghormatan mereka yang tinggi kepada ilah atau kepada Allahnya. Sebab mereka berpikir kalau Allah itu bisa sedih, Allah itu bisa senang, Allah itu bisa terharu, Allah itu bisa mengasihi, apa bedanya ia dengan manusia seperti kita ini? Disinilah saudara-saudaraku keistimewaan Allah orang Kristen yang disembah oleh orang Kristen. Bahwa sekalipun Allah kita itu adalah Allah yang maha besar, sekalipun Allah kita itu adalah Allah yang maha kuasa, sekalipun Allah kita itu adalah Allah yang maha agung atau maha mulia, namun ia masih berkenan untuk berbicara. Ia masih bersedia untuk berdialog. Ia masih memberikan waktu, tenaga, bahkan seluruh hidupnya untuk berfirman kepada kita manusia. Dan itu disempurnakannya melalui Yesus Kristus yang datang ke dunia ini. Supaya melalui kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini,
kita bisa berkomunikasi, kita bisa berhubungan secara langsung, direct kepada Dia. Tidak ada lagi pembatas, tidak ada lagi sekat, tidak ada lagi harus pakai perantaraan, tidak. Tapi kita bisa face to face, atau dalam bahasa Latin face a face, berhadapan langsung dengan Tuhan Allah. Kehadirannya di dunia ini melalui Kristus putranya, ini berarti Allah hendak menyatakan dengan jelas rancangan dan kehendaknya kepada seluruh umat manusia. Ketika Allah hadir di dunia ini melalui Yesus Kristus, Ia menyampaikan seluruh isi hatinya kepada kita. Tidak ada lagi yang tersembunyi, tidak ada lagi misteri. Semua jalan keselamatan, semua rancangan yang telah dipersiapkan oleh Allah sejak dahulu, sekarang melalui Yesus Kristus disingkapkan dan dibukakan kepada kita. Sehingga apa? Sehingga kita bisa melihat dengan jelas dari rancangan keselamatan itu. Maka dikatakan oleh firman Tuhan ini, ada cahaya keselamatan, ada cahaya kemuliaan, ada cahaya yang bersinar yang hendak kita peroleh sebagai orang-orang yang telah menerima Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah saudara-saudara sebagai orang Kristen, sebagai pengikut Yesus Kristus, karena semua rahasia Allah telah dibukakan ketika Yesus Kristus, Sang Firman itu, Allah yang berfirman kepada kita. Namun konsekuensinya ada. Kalau Allah sudah berfirman dan firman-Nya itu dinyatakan dengan jelas kepada kita, maka kita harus merespons dengan baik. Supaya terjadi komunikasi yang efektif antara dua pihak, maka kita harus berkenan mendengarkannya. Maka kita harus bersedia membuka hati, membuka pikiran, membuka telinga untuk menerima firman-Nya dan memperkenankan firman Allah itu bekerja di dalam diri kita. Ketika firman Allah sudah bekerja di dalam diri kita, percayalah kita akan merasakan kegembiraan, sukacita, dan kita akan mendapatkan penguatan senantiasa di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, terima kasih untuk pemberitaan firman-Mu di hari Natal yang berbahagia ini. Kami sangat bersyukur, berterima kasih untuk firman Tuhan. Engkau yang telah berbicara, membuka komunikasi dan menyapa kami melalui firman-Mu. Bahkan bukan hanya sebatas kata-kata firman dari Tuhan Allah. Engkau telah mewujudkan firman-Mu tersebut melalui kehadiran anak-Mu Yesus Kristus. Sebab Dialah firman yang hidup yang telah bersama-sama dengan kami. Firman-Mu itulah yang meneguhkan kami. Firman-Mu itulah yang memampukan kami, menuntun kami menjalani hari-hari kehidupan kami. Ya Tuhan, kami serahkan keseluruhan hidup kami, kehidupan keluarga kami masing-masing, rumah tangga kami ya Tuhan, anak-anak dari setiap rumah. Demikian juga Tuhan hubungan suami dan istri, kiranya dikuasai oleh firman-Mu sehingga setiap keluarga hidup di dalam cinta kasih, dalam damai sejahtera dari Tuhan Allah. Sempurnakan semua kebahagiaan kami di dalam perayaan Natal ini ketika kami memperkenankan firman Tuhan bekerja di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau kekal selamanya. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kita bernyanyi menyambut firman Tuhan dan memberikan syukur kepada Tuhan Allah. Yesus
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu, mudah jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, kuserahkan padamu untuk selama-lamanya. Ya Tuhan Allah, Allah yang kekal, yang tidak berawal dan tidak berakhir, kami puji Engkau atas penggenapan kehendak-Mu yang direncanakan sebelum dunia diciptakan. Kuasa iblis tidak mampu menghalangi rencana-Mu. Kehendak-Mu yang kudus tidak terhalang oleh dosa kami, sebab kasih-Mu besar dan tidak terselami. Oleh karena itu, kami mengucap syukur kepadamu atas penggenapan rencana-Mu dengan mengutus anak-Mu yang tunggal, Tuhan dan Juru Selamat kami, supaya kami dapat dibebaskan dari dosa, maut, dan hukuman, sehingga kami berhenti berbuat dosa. Karena itu, kasihanilah kami, dan bawalah kami kepada anak-Mu. Jadikan kami menjadi korban persembahan baginya, sebagai upah pengorbanannya, dalam penderitaan dan kesengsaraannya yang membebaskan kami, agar kami menjadi miliknya dan dia menjadi milik kami. Ingatkanlah warga jemaat-Mu pada hari ini, supaya mereka menyadari kebesaran-Mu dan kehadiran anak-Mu menjadi manusia untuk menyelamatkan kami yang berdosa. Ingatkan juga para hamba-Mu yang memberitakan Injil kerajaan-Mu kepada setiap orang, bahwa kemuliaan-Mu telah dinyatakan dan damai sejahtera hanyalah padamu. Bukakanlah pintu bagi orang penyembah berhala dan yang belum mengenal nama-Mu, agar mereka juga datang menerima Tuhan kami Yesus Kristus. Kuasailah raja-raja dengan para pembantunya, para pemerintah, agar mereka menyadari bahwa Engkau telah mengutus seorang raja dari segala raja dan Tuhan dari segala tuan yang kekal selama-lamanya. Berilah kekuatan bagi mereka yang di dalam pencobaan, penghiburan bagi mereka yang berkesusahan, dan kelepasan bagi yang tersesat. Serta lindungi mereka yang dianiaya karena nama-Mu. Serta berkatilah kami sekalian, baik yang dewasa maupun anak-anak, dalam Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Seluruh pendeta dan sintua dan para pelayan, baik pemusik, baik song leader, dan juga tim video dan dokumentasi HKBP Seresor Tanjung Priok menyampaikan kepada Ibu Bapa jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat Natal, selamat bergembira, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Horas.